Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com, dan kali ini saya akan memberikan final review untuk gamepad IPEGA PG 4023D, gamepad dari IPEGA yang paling functionable dan salah satu gamepad alternatif untuk menggantikan DualShock 4 di PS4. Gamepad ini adalah yang paling mahal dari P4 series IPEGA. P4 series IPEGA adalah series gamepad yang dikhususkan untuk PS4. Ya, walaupun yang paling mahal dari IPEGA itu juga tidak lebih dari Rp400.000. Dan gamepad ini dijual dengan harga Rp320.000. Karena tipe joystick, jadinya dalam paket penjualan hanya terdapat manual dan kabel USB Type-C. Kalau dilihat secara visual, bentuk gamepad ini mirip dengan DualSense milik PS5, hanya saja bentuknya yang lebih kecil. Untuk warnanya sendiri juga ada varian putih. Kemarin waktu saya beli itu untuk varian warna putih habis, jadinya saya membeli warna merah. Tentu saja gamepad ini menggunakan layout button PlayStation. Travel distance di setiap tombol sangat smooth, walaupun ada suara kliki, itu suaranya tidak terasa murahan, dan hal tersebut pastinya membuat feel button menjadi lebih enak. Yang membuat gamepad ini lebih menarik adalah adanya LED di bagian action button, D-pad yang berwarna biru, dan juga bagian trackpad secara melingkar. Sayangnya material yang digunakan pada gamepad ini semua plastik doff, jadinya licin saat digenggam. Dan bagi saya, kenyamanan dalam menggenggam sebuah controller adalah hal yang paling dasar. Percuma saja memiliki tombol yang smooth, fitur yang banyak, tapi tidak nyaman jika digenggam. Ini misalkan IPEGA membuat gamepad ini dengan rubber grip di bagian handle, saya rasa akan jadi gamepad paling juara untuk P4 series. Karena sebenarnya secara bentuk ukuran itu sangat pas, kurang nyaman saja karena tidak ada tekstur grip atau rubber di bagian handle. Hal minor lain untuk gamepad ini juga ada pada jarak antara analog kanan dan kiri. Karena jaraknya terlalu dekat, jari jempol saya ketika mengarahkan ke arah yang berlawanan ke dalam itu tabrakan. Jadi saya harus menggeser sedikit posisi jari jempol ke samping sisi luar supaya tidak terjadi tabrakan. Kemudian beberapa hari yang lalu ada yang tanya tentang drifting dalam sebuah gamepad. Awalnya saya kurang paham bahasa drifting itu seperti apa. Ternyata setelah riset, drifting adalah kondisi di mana analog itu berjalan sendiri, dan untuk DualShock KW itu terjadi jika dikoneksikan pada PC, sedangkan di PS4 tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan gamepad ini? Pada saat pengetesan di PS4 dan Windows PC, gamepad ini tidak mengalami drifting, jadi masalah analog itu aman-aman saja. Untuk masalah konektivitas, gamepad ini memang hanya memiliki X input, tapi entah kenapa saat melakukan pengetesan di smartphone Android, gamepad ini terkoneksi tapi tidak bisa digerakkan. Saya mencoba gamepad ini di smartphone Android chipset Exynos ya, jadi bukan di MediaTek. Pada Windows PC koneksinya aman, tidak terjadi drifting seperti yang saya bilang tadi. Kemudian bisa di mode X360 secara wireless, dan jika digunakan pada PS4 bisa untuk wake up konsol dalam keadaan rest mode maupun off. Untuk cara mengkoneksikannya seperti biasa akan saya tulis di deskripsi video. P4 series memang dikhususkan untuk alternatif DualShock 4. Jadinya semua fitur yang ada pada DualShock 4 juga ada di gamepad ini. Mulai dari trackpad, port jack audio, tombol option share, dan semuanya berfungsi dengan normal. Untuk fitur secara umum yaitu motor vibrasi dan giro juga ada. Getaran dalam gamepad ini terasa smooth, tidak pecah, walaupun tetap jauh jika dibandingkan dengan DualShock 4, tetapi paling tidak getarannya itu solid lah, tidak pecah. Kemudian fungsi giro 6 aksis cukup responsif. Di sini saya jarang sekali sih menggunakan fitur giro untuk bermain saat aiming atau menyetir mobil, tetapi secara fungsi cukup responsif dan arah-arahnya juga sesuai. Kemudian ada fitur yang paling saya suka dari gamepad ini adalah adanya dua back button. Posisinya itu sangat pas, smooth, tidak keras jika ditekan, dan yang paling utama adalah fungsi dari back button ini bisa menggantikan tombol L3 dan R3. Jadi dalam permainan saya bisa menggunakan analog kanan dan kiri lebih smooth dan leluasa. Dan untuk P4 series IPEGA hanya gamepad ini yang back buttonnya bisa menggantikan fungsi L3 dan R3. Series P4 yang lain itu tidak bisa.
Untuk masalah spesifikasi, gamepad ini mempunyai kapasitas baterai 600 mAh dan juga untuk pengecasannya itu kurang lebih 3 jam. Kemudian untuk status gamepadnya itu kalau LED 1 sampai 4 menyala itu baterainya masih di 80% sampai 100%. Kemudian jika LED 1 sampai 3 menyala baterainya kira-kira 50% sampai 80%. Kalau LED 1 sampai 2 menyala baterainya 30% sampai 50%. Dan kalau hanya LED 1 yang menyala baterainya kurang dari 30%. Kemudian kalau keempatnya itu berkedip artinya sudah di bawah 20%. Saya sendiri bermain menggunakan gamepad ini di PS4 selama kurang lebih 2 jam dan LED-nya itu LED 1 sampai 3 yang berarti masih 50% sampai 80%. Dengan harga yang cukup murah dan semua fitur yang diberikan, tentu saja gamepad ini saya rekomendasikan untuk menggantikan DualShock 4. Tetapi perlu diingat, hal minor yang ada pada gamepad ini adalah bentuknya yang kurang solid, serta pemilihan material yang semuanya itu menggunakan tekstur doff, jadinya licin saat digunakan. Sayang sekali kalau saja IPK memberikan tekstur pada handling atau setidaknya material rubber itu akan sangat nyaman sekali. Kemudian jarak antara analog yang terlalu dekat dan yang terakhir gamepad ini tidak bisa saya gunakan di smartphone. Tetapi untuk smartphone mungkin bisa di beberapa chipset lain seperti Dimensity dan Snapdragon. Selebihnya semuanya oke. Fill button smooth, fungsi back button juga bisa menggantikan L3 dan R3. Untuk penilaian, gamepad ini akan saya berikan nilai 8,5/10. Dan itulah final review untuk gamepad IPK-PG P4023D. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari controller tipe joystick untuk menggantikan DualShock 4 atau bermain game di Windows PC. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.